Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 255, kitab baru, Kitabuz Zakat. Pembahasan tentang sholat sudah selesai semuanya. Sampai kemarin kita jenazah ya, udah meninggal, kita hidup lagi nih, bayar zakat. Kita sekarang masuk kitab zakat dan sebagiannya sudah kita bahas dalam pembahasan zakat fitri di kajian Ramadan beberapa bulan ke belakang. Ada 3 istilah, ada zakat, ada sodakoh, ada infak. Tiga-tiganya merujuk amal yang sama, yaitu amal mengeluarkan harta. Yang amal mengeluarkan harta ini ada 3. 1, wajib dengan ketentuan yang sudah ditentukan kadar dan waktunya. 2, wajib tapi tidak ditentukan nominalnya, kadarnya, waktunya. Yang 3, sunat. Ya, sama halnya dengan sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunat. Ada yang terbatas rokaatnya, ada yang bebas. Kalau sholat intidor kan bebas, mau berapa rokaat pun, hari kuat mah. Zakat juga sama, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib ada yang ditentukan, ada yang tanpa ada batasan, tidak ada ketentuan nominalnya, waktunya. Dan yang kedua yang sunat. Untuk ibadah harta yang wajib dan jelas ketentuannya, itu biasa dipakai istilah zakat, karena zakat sering bersanding dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah, yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah, aqamus sholah wa atawuz zakah. Sebagaimana halnya sholat, hampir keseluruhannya ditentukan mahdoh, maka demikian juga zakat. Meski untuk zakat ini kadang dipakai istilah sodakoh, kayak dalam zakat fitri, kebanyakannya sodakotul fitri. Kadang juga disebut infak, anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Itu zakat pertanian, kalimatnya infak, ya, saling mengisi. Yang kedua, yang wajib tidak ditentukan ketentuan nominal dan waktunya, biasa dipakai istilah infak, iuran paksa, cenah gitunya. Infak wajib ya. Contohnya apa? Infak di DKM mengadakan infak wajib ya, misalkan seorang sekian untuk mendukung pembangunan, atau infak masuk pesantren segini wajib kan. Infak nafkah istilahnya eta kene ya. Atau bapak ngasih ke ibu kan wajib, nafkah infak wajib. Berapa nominalnya kumaha bebenangan we ya. Nggak ditentukan, wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga,
yang sunat biasanya diistilahkan dengan sodakoh. Meski kadang sodakoh itu dipakai juga untuk istilah yang wajib, kayak sodakoh fitri. Nanti atau di Al-Quran zakat harta, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya dipakainya istilah sodakoh. Tapi dalam perkembangan berikutnya biar tidak pusing, jadi ada istilah zakat, infak, dan sodakoh atau sodakoh kenwe, tanya maksudnya kan sunat, sukarela. Istilah zakat artinya bisa dua, satu tumbuh, yang dua bersih. Karena memang fungsi zakat itu membersihkan hati. Tazkiyah itu membersihkan hati. Kalau tathir, toharoh membersihkan fisik kayak wudu, kayak mandi, tayamum. Ya. Kalau tazkiyah itu ke hati, tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus. Ya. Wa nafsi wa masawaha, yang kesananya qad aflaha man zakkaha, tazkiyah. Ya. Karena dengan zakat itu kita semua terlindung dari penyakit hati menuhankan harta. Ya. Orang yang tidak bisa zakat atau selalu belang betong zakat, artinya hatinya belum bersih, masih menuhankan harta. Yang kedua, makna zakat itu tumbuh. Karena dengan zakat jadi tumbuh, jadi berkah. Ya, tumbuh meskipun tumbuhnya ada yang cepat, ada yang lambat, yang jelas berkah. Ya. Kalaupun menurun tetap dibandingkan dengan yang lain masih tumbuh, yang lain menurun, hilang, bangkrut. Kalau kita menurunnya masih tumbuh. Atau tumbuh karena diperuntukkan untuk harta yang ditumbuhkan. Contoh, saya menjual mobil ke bapak, nggak ada kewajiban zakat karena saya tidak menumbuhkan harta lewat jual beli mobil. Karena saya menjual mobil justru teboga harta, misalkan ke aya kapahitan jadi dijual. Tapi kalau bapak usahanya jual beli mobil, nah itu bapak mengembangkan harta lewat jual beli, etamah ada zakat. Ya. Itu zakat itu begitu. Bapak nanam aya lahan paling oge 10 tumbak mau 1 hektar, ya. Dipelakan untuk konsumsi sendiri, ada yang dijual, kan tidak sedang menumbuhkan harta, dijual ge mun aya leuwih we dijual gitu. Tapi kalau bapak memang usaha lewat pertanian, ya, mengembangkan harta lewat pertanian, maka terkena kewajiban zakat. Kemudian yang kedua, infak. Arti asal infak itu habis. Karena memang secara nominal kelihatannya habis, tapi habis dalam infak itu kan diganti. Ya, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Malaikat itu tiap pagi berdoa, ya Allah, berikan orang yang menghabiskan hartanya, yang infak, kholafan, ganti. Jadi meskipun dikeluarkan, kita aya deui ini berkah tehnya. Banyak orang yang terbantu tapi harta teu beak-beak. Itu yang dimaksud infak. Yang ketiga, sodakoh. Sodakoh dari sidik, jujur. Sodakoh itu sebagai bukti kejujuran iman kita, ya, kebenaran iman kita. Benarkah kita iman kepada Allah? Maka sodakoh. Anu tara sodakoh berarti palsu imanna gitu. Di hadis-hadis yang akan kita bahas ini, zakat itu 90% berkisar pada zakat harta. Meski di kita fokusnya masih pada zakat fitri saja, ya, padahal 90% tema zakat itu ada di zakat harta, ya.
Saya pernah diprotes oleh seorang ketua DKM, Ustadz teh ngabahas teh sholat wes, geus aralus sholat di masjid ieu mah, anu acan teh zakat. Oh siap, urang bahas zakat. Nya sholat keureuy zakat keureuy, kan bagaimana mungkin bisa zakat kalau sholatnya belum benar. Fawailul lil musallin, nu kadituna wa yamnaunal maun wa yamnaun, mung mayar zakat diantarana berarti sholatna rusak nih ya. Yukadzibu biddin. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Muadzan radhiyallahu an ilal Yaman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke Yaman. Fadzakarul hadis, hadisnya panjang. Intinya Nabi berpesan ke Muadz, satu, ajarkan tauhid syahadat. Yang kedua, ajarkan sholat. Udah sholat baru ajarkan zakat. Jadi kurikulumnya bertahap ya. Jangan langsung ke zakat terlalu wasin ya. Kuatkeun heula akidahna, kuatkeun heula sholatna. Kalau sudah bagus akidah dan sholatnya, zakat insyaallah ya. Nah ini nasihat yang ketiganya, annallaha, sesungguhnya Allah, qad iftarodo, sungguh telah mempardukan, alaihim, kepada mereka, sodakotan, sodakoh maksudnya zakat, fi amwalihim, dalam harta mereka, tu'khudhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, faturaddu fi fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini hadis menunjukkan bahwa zakat harta itu wajib, sewajib sholat. Kita mengabaikan zakat berarti sholatna fawailul lil musallin, balangah kene alladzina hum an sholatihim sahun. Kita belum betul-betul Allahu Akbar, masih duit hu akbar ya, hese zakat harta mah. Yang kedua, zakat harta itu diambil dari orang kaya. Orang miskin tidak wajib zakat, bahkan berhak dizakati. Apa definisi orang kaya? Nanti dijelaskan di hadis tentang harta, dinar, emas, uang, yang dalam satu tahunnya punya harta 200 dinar 20 dinar. Satu dinar itu 4 juta. Kalau dinominalkan 20 dinar berarti 80 juta ya. 80 juta setahun berarti sebulan seberapa? Sekitar 6 juta ya. 5 juta mah kurang teuing, 6 jutaan, 5 juta setengah. Jadi yang sudah sampai level kaya wajib zakat harta. Bapak dagang, puntennya sanes merendahkan, misalkan dagang jajanan anak-anak, eta masa bulan sigana mau 5 jutanya moal, maka tidak wajib zakat. Imam fakir miskin wajib dijakati. Najan dagang, bapak petani, tapi dapat petani ayeuna namanya tegaraduh lahan, modal gede kabang, untung cantang tuh, bahkan kalau ada musim tertentu ruginya terbalik modal, aya panen tapi terbalik modal, tidak wajib zakat. Begitu ya, makanya berlaku nisab itu batasan minimal seseorang dikategorikan kaya atau dikategorikan wajib zakat. Kalau tidak kaya berarti miskin, kalau miskin berarti berhak mendapatkan zakat.
Yang ketiga, zakat itu diambil dari orang-orang Islam dengan ada domir him. Diambil dari orang-orang kaya mereka. Mereka itu yang sudah syahadat, yang sudah sholat. Orang kafir mah tong ditagih zakat. Ditagihna lain lagi itu khoroj, pajak, upeti dan lain sebagainya. Yang kedua, orang fakirnya juga orang fakir yang muslim. Meski boleh nanti ke orang kafir, tapi kafir yang mu'allaf, yang ada harapan jinak hatinya. Sugan ku dibere tuluy mah asup Islam gitu. Tapi kalau sudah begitu tidak kunjung masuk Islam, Umar bin Khattab pun menghentikan. Udah, bukan mu'allaf berarti nggak usah dikasih. Jadi orang kafir yang diberi itu yang diharapkan mu'allaf. Sakirana mu'allaf mah jangan. Ya, karena harus orang fakir kaum mukminin. Yang keempat, hadis ini tidak membatasi asnaf zakat orang miskin saja. Ini hanya perwakilan. Kembali ke ayat Al-Quran, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil ngurus zakat biar profesional ya. Yang ngurus zakat itu harus total. Tong UMR 2 kali lipat UMR, ngarah profesional ya, ngarah zakatnya diurus bener. Asal tong jiga nu dibubarkeun we nu kamiliaran ya. Gaji amilin kamiliaran uyuhan teu isin ya. Kemudian wal muallafati qulubuhum, muallaf yang dijinakan hatinya, yang kemungkinan masuk Islam atau baru masuk Islam agar kuat dalam Islamnya. Wafir riqab, untuk membebaskan hamba sahaya. Kalau nggak ada berarti lewat ya, bukan untuk hamba sahayanya, untuk membebaskan. Mau dibikin ke hamba sahayana dipakai makan, nggak bukan zakat. Makan dia kan ditanggung oleh majikannya ya. Untuk memerdekakan. Wal gharimin, untuk yang tenggelam dalam utang, untuk bayar utangnya. Ieu cenah loba utang bere, diberekan loba utang gitu mah beak, utang teu kabayar. Tapi tanya utangnya berapa, kemana saja, ke anu tah pangmayarkeun gitu, gharimin teh. Dan utangnya gharim itu yang tenggelam. Soalnya kita semua punya utang kan ya, punya utang lah. Nah, rahasia umum. Hiji dua merenya nonton. Rata-rata kita semua punya utang. Tapi kalau belum tenggelam teh susah dibayar. Ya. Kalau sudah tenggelam dalam utang susah bayar. Jadi asnaf zakat. Yang ketujuh, wa fi sabilillah. Jalan Allah itu yang pertama haji. Keur ngahajikeun, keur ngaumrohkeun ya. Yang dua jihad, buat memberi bekal mujahidin perang, buat senjata, kendaraan perang. Yang ketiga ilmu, man salaka tariqon yaltamisu fi ilman, dalam riwayatan fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a ya, sedang di jalan Allah sampai pulang. Itu tolabul ilmi. Saya pernah saya kan nggak ngurus zakat, sokulah dapun lancek RT, staf RT, adik saya juga sokulah nyawa beres zakat fitri. Saya cenah ieu bagian zakat Ustaz sebagai apa saya? Saya kan bukan amil zakat, fakir miskin pan mayar zakat. Fisabilillah, oh gitu, sok teh. Biaya kuliah abdi semestana 10 juta, ya sabaraha ieu? Oh, cenah ala kadar rembung, ala kadar mah nganggap abdi fakir miskin gitu. Jadi kalau mau bantu saya sok nih, saya butuh laptop ya. Butuh
HP yang streaming misalnya itu fisabilillah butuh buat biaya kuliah ya jeung tau dipasikeun ka pribadi jang ka dapur bayarkeun biaya kuliahna gitu itu fisabilillah. Dan semua kegiatan-kegiatan kaum muslimin termasuk ngaspal jalan ya bikin jembatan itu kan fisabilillah karena untuk kebaikan jalan-jalan kebaikan ya. Kemudian yang ke-8 wabnis sabil orang miskin perantau. Bedanya kalau tadi fakir miskin orang setempat, ini mah perantau. Mungkin dia di lemburna mah beungar ngan keur merantau, dia miskin ya, tidak punya apa-apa ya, kehabisan bekal itu ibnu sabil. Nanti ada lagi zakat itu ke anak yatim, adanya di hadis. Meski oleh para ulama dimasukkan dalam kategori anak yatim itu fisabilillah ya. Karena bagian dari jalan-jalan kebaikan untuk kaum muslimin. Jadi tidak membatasi bahwa hanya fakir miskin saja. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, anna Abu Bakrin As-Siddiq katabalahu hadhihi faridatus shadaqah. Abu Bakar As-Siddiq menulis ketentuan zakat ya masih ditalar lagi mata ditulis ini kewajiban zakat allati faradoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin yang dipardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin wallati amarallahu biha rasulahu dan yang Allah perintahkan kepada rasulnya fi arba'in wa isrina minal ibil famadunaha al-ghanamu fi kulli khamsin syatun 24 unta dan di bawahnya 1 kambing dalam setiap 5 unta 1 kambing ya. Fi kulli khamsin syatun. Jadi lamun 24 zakatna 4 kambing kan setiap 5 1. Fa idza balagot khamsan wa isrin kalau sudah sampai 25 ila khamsin wa thalathin sampai 35 fa fiha bintu makhod padanya anak betina yang berusia 1 tahun untanya lain kambing. Fa in lam takun jika tidak ada fabnu labun boleh anak unta jantan yang umur 2 tahun. Jadi di Arab oge bedanya nilainya. Jadi unta yang 2 tahun jantan dengan unta yang 1 tahun betina itu senilai, padahal lebih mudah yang betina. Diulangi panjang lebih kang mah lebih mahal. Ya. Fa idza balagot sittan wa thalathin antara 36 ila khamsin wa arba'in sampai 45 fa fiha bintu labunin unta anak unta betina yang berumur 2 tahun. Fa idza balagot sittan wa arba'in 46 ila sittin sampai 60 fa fiha hiqqatun maka padanya hikoh. Hikoh itu unta yang umurnya 3 tahun. Toruqatul jamal yang sudah bisa disetubuhi oleh unta jantan. Bisa reuneuh. Fa idza balagot wahidatan wasittin 61 ila khamsin wasab'in sampai 75 fa fiha jadza'ah maka untanya jadza'ah yang 4 tahun. Fa idza balagot sittan wa sab'in ila tis'in
76 sampai 90 fafiha binta labun, 2 ekor betina yang umurnya 2 tahun. Fa idza balagot ihda wa tis'in ila isyrina wa mi'ah, 91 sampai 120 fafiha hikotan, 2 unta betina yang umur 3 tahun toru kotal jamal, yang sudah bisa disetubuhi oleh unta jantan. Fa idza zadat ala isyrina wa mi'ah, dari 120 lebih, fa fi kulli arba'in bintu labun, hitungannya 40 unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Wa fi kulli khamsin hikoh, setiap kelipatan 50 hikoh, 1 ekor unta betina yang umur 3 tahun. Wa man lam yakun ma'hu illa arbaun, yang tidak punya kecuali 4 minal ibil ekor unta, falaisa fiha shadaqah, tidak wajib zakat. Jadi nu punya ternak unta baru wajib zakatnya kalau sudah 5, zakatnya 1 kambing, 10 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing, 25, nah baru 1 ekor unta yang 1 tahun tadi yang betina. Kalau hanya punya 4 nggak wajib zakat, jadi miskin kan nih ya. Kalau untanya baru 4, illa an yasa'rubuha, kecuali kalau pemiliknya ingin, belum wajib zakat tapi yang zakat boleh, silakan ya. Bapak misalkan dagangnya belum masuk ketentuan zakat, hoyong we cenah sedekah, boleh, silakan. Yang kayak tadi saya ceritakan ini, pedagang ini mustahil 1 bulan 6 juta 7 juta, paling 3 juta 4 juta nggak wajib zakat, maka nggak wajib. Cenah abdi hoyong we nya mangga wae ya. Siapa ngalengit. Wapi shadaqatil ghanam, zakat kambing, visa imatiha, ternaknya, idza kanat arba'in ila isyrina wa mi'ah syatin, 40 sampai 120 syatun, zakatnya 1 ekor kambing. Fa idza zadat ala isyrina wa mi'ah, dari 120 ila mi'atain sampai 200, zakatnya 2 ekor kambing. Fa fiha syatani. Fa idza zadat ala mi'atain ila 300, dari 200 sampai 300, fa fiha 3 syah, 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300, 300 lebih, fa fi kulli mi'atin syatun, setiap 100-nya 1 ekor kambing. 500 berarti 495 berarti 4 dacan nya 100 nadei. Fa idza kanat saimatur rajul naqisatan min arba'ina syatan waidatan, jika ternak seseorang kurang dari 40 meski 1 ekor, mana ayat 38 kambing, falaisa fiha shadaqah, tidak ada kewajiban shadaqah karena minimalnya 40. Illa an yas'arbuha, kecuali kalau ingin pemiliknya acan wes abdi mah can wajib zakat ke, yang zakat teh silakan. Wala yujma'u baina mutafarriqin, jangan disatukan di antara yang berpisah. Contoh, bapak berdua, Pak Haji Edi 40, Kang Rizki 40, berarti Kang Rizki zakat 1 kambing, Pak Haji Edi zakat 1 kambing. Rizki cenah saur Pak Haji Edi teh hijikeun jadi 80, zakatna hiji anger. Nah nu kitu teh hailah doraka. Di akalan 40 42 hijikeun we ke cenah lamun aya petugas zakat hijikeun, bikin pernyataan digabungkan jadi 80 zakatna hiji.
40 sampai 120 zakatna hiji. Pinter ya. Nya pinterna licik. Contoh bajinya. Atau wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata shadaqah. Jangan dipisah di antara yang bersatu karena takut sedekah. Kang Rizky teh gaduh 40. Pas wanci petugas zakat mau datang anu 5na ieu mereknya tapi engke bulan hareup kabdikeun deui, enggak boleh. Dibikeun nu 5na teh ka abdi jadi 35 wajib zakat teu. Teu. Tapi ke cenah Ustad ka abdikeun deui nya cenah bulan hareup nya. Wah, bake materai. Itu hailah nu kitu licik. Wa makana min khalitaini, yang khalitaini itu yang berserikat. Ini kambing itu milik berdua. Fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kembali di antara keduanya dengan sama. Jadi kalau tadi memang kongsi Pak Haji Edi sareng Kang Rizky sampai 120 kambing, ya udah. Maka zakatnya babarengan karena 120 masih satu. Ya, satu setengahna ti Pak Haji Edi, setengahna ti Kang Rizky, ya. Akadnya itu. Kalau 2 kambing berarti hiji sewang. Wala yukhraju fi shadaqah harimatun. Tidak boleh dikeluarkan sedekah harimatun yang sudah tua, ya. Wala dzatu awar yang cacat, wala taisun yang tidak ada sumsumnya. Illa an yasha al musaddiqu, kecuali kalau yang menerima sedekah rela, nggak ada lagi, ada yang begini ya nggak apa-apa. Wa firriqah, dalam hal perak, fi mi'atai dirhamin rubu'ul usri, 200 dirham 1/4 1/10, berarti 2,5%. Fa in lam takun illa tis'ina wa mi'ah, cuma ada 190 dirham, falaisa fiha shadaqah, tidak ada kewajiban sedekah. Illa an yasha rabbuha, kecuali jika pemiliknya mau. Wa man balagot indahu minal ibil shadaqatul jazah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat jazah yang 5 tahun untanya, walaisat indahu jazatun, oh yang 4 tahun ya, wa indahu hiqqatun, enggak ada yang 4 tahun, yang adanya yang 3 tahun, maka terima. Fa innaha tuqbalu minhu wa yuj'alu ma'aha syataini inistaisarota lahu, gantinya diganti dengan 2 kambing. Ini kuduna unta 4 tahun, ayana unta 3 tahun, nggak apa-apa diambil, tambah 2 kambing. Ya. Au isrina dirhaman, atau ditambah 20 dirham. Insyaallah kita lanjutkan dikit lagi nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wa man balagot indahu shadaqatul hiqqah, siapa yang sampai kewajiban zakat unta 3 tahun, walaisat indahul hiqqah, tidak ada yang 3 tahun, wa indahul jazaah, yang ada yang 2 tahun, fa innaha, yang ada yang 4 tahun, fa innaha tuqbalu minul jazaah, maka diterima yang 4 tahun, wa yu'tihil musaddaqu isrina dirhaman aw syataini, dan petugas zakat membayar 20 dirham atau 2 kambing. Yang harusnya zakat yang lebih muda, adanya unta yang lebih tua, maka dibayar unta yang lebih tua, engke dipulangan ku petugas zakat 20 dirham. Kemudian berikutnya halaman berikutnya 258, ini ketentuan zakat sapi. Wan Muadz bin Jabalin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ilal Yaman. Kata Muadz,
Nabi mengutus dia ke Yaman. Fa amarahu an ya'khudha, memerintahkan dia untuk mengambil min kulli thalathin, dari setiap 30 sapi, tabi'an au tabi'atain, seekor sapi yang 1 tahun, mau jantan mau betina. Wa min kulli arba'in, di setiap 40 kali lipat, musinnatan, seekor sapi yang berumur 2 tahun betina. Wa min kulli halimin, dari setiap orang dewasa, dinaron, ini jizyah ya, upeti. Jadi orang kafir itu bayar upetinya setahun 1 dinar, 4 juta. Au adlahu muafirian, atau boleh yang senilai, yaitu baju buatan muafiri ya. Ini nilainya senilai dengan 1 dinar. Nah ini semua memang susah dihafal ya, cuma yang jelas yang paling mudah bapak-bapak nu kambing pokok nama 40 sampai 120 zakatnya 1, 120 sampai 200 zakatnya 2, 200 sampai 300 3, 300 sampai 400 4 ya. Itu begitu. Atau yang sapi dari onta memol ayahnya diurang. Yang sapi tiap 30 berarti 1 sapi yang umur 1 tahun. Tiap 40 berarti 1 sapi yang umur 2 tahun. Jadi 30 1 tahun, 40 2 tahun, 60 2 nu 1 tahun ya. Anu 80 2 anu 2 tahun, kelipatan 30 40 we gitu. Eta lah sederhana namanya ngapalkeun anu onta mah da hese, ontana ge teu aya. Cuma yang jelas tadinya jangan ada hailah ya Pak Haji Edi dengan Kang Rizky, jangan, awas. Itu saja mungkin sebagai pengantar untuk kajian zakat harta ini. Insyaallah kita sambung di hadis-hadis yang berikutnya. Mangga bila aya pertarosan nyangakeun. Mangga Pak Haji. Ya, terkait gaji atau profesi itu Salafi dan Persis ada di mazhab tidak kena wajib zakat, karena secara tekstual dalil zaman Nabi yang digaji ada ya, petugas kenegaraan, khalifah, bukan khalifah, yang ditugaskan oleh Nabi, mereka bergaji, termasuk guru-guru yang ngajar digaji oleh Baitul Mal, tapi tidak ada kewajiban zakat. Profesi zaman Nabi banyak, ada tukang kamasan, tukang kain, ya, tukang nelayan. Yang saya bahas Senin subuh itu kan banyak ya, tukang bekam. Tapi Nabi tidak mewajibkan zakat. Meski demikian, baik Persis baik Salafi menilai bahwa yang berprofesi itu wajib infak. Nah, jadi zakat mah teu aya, ada ketentuan teu aya, tapi wajib infak. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah dari hasil usaha yang baik kalian ya. Bukan berarti dibenarkan usaha yang kotor, bukan ya, haram. Usaha harus yang baik dan harus ada infaknya. Berapa besar infaknya? Nah ini kembali ke standar umum zakat mal. Nisabnya kan minimal 1 tahun 85 gram lah. 20 dinar itu antara 85 sampai 90. Kita ambil yang minimalnya 85 gram ya.
kalikeun we sabaraha juta emas, ya kurang lebih sabaraha artinya sekitar 85 gram. Ya benar 85 gram, sekitar 85 juta ya. Jadi kalau ada segitu per tahunnya berarti ada kewajiban infak. Hari urang mah ku sodako ge udah lebih ya. 2,5%. 2,5% itu dari 1.025.000 ya, murah. Jadi 5.125.000. Urang mah pan sodako Pak Hajinya sabulan lakung teu sakitu. Sudah aman ya. Sudah aman. Sekarang Pak Haji. Nah, kalau Syekh Yusuf Qaradawi ya almarhum yang kemarin wafat, beliau disertasinya itu tentang fikih zakat. Beliau ijtihadnya meluaskan fikih zakat, dan itu disetujui karena alasannya kuat ya. Disetujui oleh ulama-ulama Al-Azhar, bahkan dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga zakat internasional, termasuk di kita oleh Baznas ya, oleh NU, Muhammadiyah dan lain-lainnya selain Salafi yang Persis we. Maka mereka merujukan zakat profesi istilahnya itu ke zakat emas ya, yang nominalnya 85 gram ya. Mengapa Ji? Penyaluran zakat seandainya kita memberikan sesuatu kepada apakah itu dirapatkan atau tidak, apakah itu kepada keluarga, kepada lain, apakah itu bisa dikembalikan sebagai zakat tidak? Asal diniatkan Pak Haji ya, diniatkan zakat boleh, karena zakat itu tidak harus ke amil, boleh langsung diberikan oleh kita ke fakir miskin, boleh ya. Jadi kita niatkan saja. Saya pribadi pun demikian. Jadi semua yang saya berikan infak sodakoh da hari zakat mah dagang teu ngadagangkeun ayat-ayat Allah. Jadi tidak ya, antara infak dan sodakoh diniatkan saja. Saya punya target sebulan harus sekian juta yang saya keluarkan, alhamdulillah masih berjalan. Diniatkan tuh sudah beres ya. Enggak. Hijriyah. Yang disebut 1 tahun itu Hijriyah ya, bukan Masehi. Dia nggak mencapai insaf, tapi dia bergeser, dia 1 bulan atau 2 bulan dia belum mencapai insaf lagi, itu kira-kira disebut atau tunggu setahun lagi. Ya, kalau sudah intinya kan setahun itu minimal ya. Jadi kalau udah 1 tahun belum nisab, belum, nah beberapa bulan baru nisab, nah itu sudah wajib zakat ya. Tahunnya tahun pertama gitu. Nanti tahun berikutnya kalau belum nisab enggak, nanti kalau sudah sampai nisab zakat lagi begitu.
Ya, yang namanya simpanan uang itu ada zakat khusus. Ya, patokannya 20 dinar. 1 dinar itu kan 4,25. Berarti 20 dinar itu 85 gram. 85 gram itu kalau diuangkan ya kurang lebih 80 juta. Ya. Kalau simpanan Bapak senilai itu 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakat. Ngantong ngajakeun teh ya. Patokanna kan biasanya Ramadan ya. Desterek Ramadan ngahaja dicokot ya. Ke Sawal usian deui ya. Jadi teu nisab eta mah hailah karena enggak mau bayar zakat, haram nu tadi teh ya enggak boleh. Jadi kalau kita nyimpen ya udah ya, wah kan zakat tuh boleh diawalkan, boleh diakhirkan. Amanah mah udahlah, ini ada 85 juta biar amar setahun ke depan mesti belum wajib zakat. Nanti kan wajib zakatnya kalau sudah 1 tahun ya. Maka biasa atau boleh dikeluarkan. Atau yang sering terjadi itu Ustaz cendak ngarah sekalian babayarna, terus bulan Ramadan kan lebih berkah ya. Jadi kalau misalkan mulai usaha Muharram, Ramadan dikeluar zakatnya ngarah nanti tahun depannya Ramadan boleh gak? Boleh ya, nggak ada yang tidak boleh. Jadi meski belum wajib zakat di Ramadan teh ngarah sekalian weh nya keur mah marema teh Ramadan biasanya tukang dagang teh boleh dikeluarkan zakat, nanti tahun depannya Ramadan lagi, meski sebetulnya kewajiban zakatnya nanti Zulhijjah ya, sudah lewat Zulhijjah, sudah mulai masuk Muharram baru wajib zakat, boleh begitu ya. Itu Pak Haji. Yang lain enggak? Tentang zakat perhiasan itu ada 2 mazhab. Ada yang mengategorikannya zakat simpanan. Jadi kalau belum sampai 85 gram, belum 1 tahun, nggak wajib zakat. Ada yang membedakannya, diantaranya guru-guru saya. Jadi beda antara zakat simpanan, emas simpanan mah, itu memang mau dipakai, diniatkeuna disimpan, dipakainya paling sewaktu-waktu mondek hajat ya. Lebaran biasanya Lebaran dipakai, beres Lebaran mah disimpen deui misalnya. Nah, maka kalau ada niat dipakai itu harus keluar zakat ya, berapapun gramnya. Saya biasa menjelaskan lebih baik sebagai kehati-hatian dipakai yang itu ya. Jadi sebelum dipakai oleh ibu ya, bapak mah nggak boleh, haram. Oleh ibu maka harus dikeluarkan zakatnya, meski 5 gram 10 gram itu lebih aman ya, fikih yang itu. Meski kalau saya mah diajarkan oleh guru saya ini 1 paket dengan zakat simpanan emas yang lain, emang enggak gitu. Inti nama ada kewajiban zakat. Paling yang enggak dipakai itu emas batangan Pak ya. Emas batangan sekarang ada yang kecil-kecil, ada yang bulat ya. Tapi mau dipakai perhiasan ya. Tapi kalau emas perhiasan niatnya disimpan ngan sewaktu-waktu dipakai atau saya zakatan aman. Ada lagi? Cukup? Insyaallah nanti kita sambung di berikutnya seputar emas dan pertanian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.